Kelihatannya gede banget ya. Padahal ini mesinnya cuma 1500 cc. Jadi untuk yang varian, bahkan ini juga menggunakan soft touch material di bagian dashboardnya. Bahkan ini ada dynamic select. Jadi dynamic select ini konfigurasi individual, penggerak ya, mau eco, comfort, sport, sport plus dan manual. Tapi kita pakai aja di eco. Welcome back channel Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Oke, kali ini kita mau bahas sebuah mobil yang laziz. Apa bahasa Arabnya lezat? Mantap. Mantap. Ya, ini adalah mobil yang yummy kalau kata anak gua. Mobil yang wah, ini bukan cuma terlihat mewah, mobilnya nyaman, tenaganya oke, dan tongkrongannya luar biasa. Ini adalah Mercedes-Benz W205. Kalau sekarang Mercedes-Benz udah jual seri 206, dan ini kebetulan Mercedes-Benz seri W205 generasi di bawahnya. Tapi yang menarik ini adalah W205 2019 EcoBoost. Jadi ada beberapa perbedaan antara seri 205 EcoBoost dengan seri 205 sebelumnya ataupun dengan seri 205 yang terakhir, yang AMG Final Edition. Kali ini kita mau bahas mobil yang mewah, barangkali buat teman-teman yang nonton suatu hari dibukakan pintu rezekinya sama Yang Maha Kuasa, bisa beli mobil ini secara cash dan murah. Kalau gua sih ya Allah ya kan, kita sholawatin aja dulu guys sambil kita lihat ya kan, timbul keinginan kita sehingga timbul kemudahan juga jalannya untuk bisa punya mobil ini. Dari depan gak usah ragu lagi, mobil ini bentuknya sporty iya, mewah iya. Kalau menurut gua untuk ukuran ini lebih besar dibandingkan dengan W204 generasi sebelumnya. Untuk lampu, ini juga lampunya ada facelift dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jadi ini lampunya 2 tingkat, LED high performance. Jadi untuk bagian atasnya ini adalah lampu dekat, dan yang bawahnya ini adalah untuk lampu jauh. Dan di bagian sini yang berbentuk alis, di samping sebagai juga daytime running light, ini juga sebagai lampu sen. Ini mewah banget ya, karena trim EcoBoost ini bisa dibilang setara dengan Avantgarde. Lambang Mercy-nya udah di tengah, udah lebar, wah gila, ini udah mewah banget. Sekarang kita lihat aja mesinnya. Sebelum kita buka mesinnya guys, di depan ini cuma ada 2 sensor parkir. Ada 4 sensor parkir. Jadi belum ada kamera depan atau kamera 360 seperti seri yang ada di atasnya. Wah, kita buka aja kap mesinnya. Ya. Rata-rata Mercy untuk kap mesin ini udah pakai hidrolik, jadi nggak usah cari tuas buat ganjel kap mesin. Dan ini mesinnya kelihatannya gede banget ya. Padahal ini mesinnya cuma 1500 cc. Jadi untuk yang varian EcoBoost ini mesinnya turun dari 2000 cc turbo menjadi 1500 cc turbo, tapi ada mild hybrid. Jadi EcoBoost itu seperti mild hybrid. Jadi ada motor listrik yang membantu mesin itu bisa menjuplai tenaga kalau nggak salah di 13 atau 14 horsepower. Dan yang menariknya, walaupun mesinnya ini turun menjadi 1500 cc turbo, tenaganya tetap besar di 184 PS. 1500 184 PS. Mobil Jepang 1500 cc aja itu rata-rata cuma 110 PS ya. Tapi belum turbo. Jadi walaupun cc-nya cuma 1500, mungkin setara dengan Avanza
atau dengan Jazz atau dengan Yaris, tapi tenaganya beda jauh, bagaikan langit dan bumi guys. Yang namanya Mercedes-Benz di sini juga terlihat ya, depannya ini sepertinya tulangnya juga aluminium. Bukan kayak gitu caranya. Gimana? Coba ketok lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, emang orang. Ayo. Gua mau memastikan ini bukan plastik gitu. Oh, beneran nih, aluminium. Dan untuk dinding mesin di sini di double ya. Sini ini ada dinding mesin dan di belakang juga ada firewall lagi, dan yang bagian belakang di sini tertutup. Jadi karena mobil ini juga dilengkapi dengan mild hybrid, jadi juga dia ada baterai tambahan yang untuk mensuplai motor listriknya. Jadi dibilang hybrid, ya kalau dibilang hybrid biasanya kan hybrid itu kan dia tenaganya besar dan bisa berfungsi sebagai EV. Kalau ini cenderung cuman untuk membantu mesin, kayak menambah mesin. Bisa jadi dia juga untuk menambah mesin ketika adanya turbo lag ya kan. Nah, untuk menutupi turbo lagnya ini 1500 cc turbo, ya kan, supaya tenaganya dia tetap sama, pasti kan ada turbo lag. Nah, turbo lagnya ini bisa jadi ditutupi sama si hybridnya itu sendiri. Dan untuk konsumsi bahan bakar yang Mas Ban pernah baca, karena gue belum pernah ukur sih. Ini, halo Pus, manas Pus, jangan di sini mainnya Pus. Ada iklan guys ya. Jadi untuk konsumsi bahan bakar untuk dalam kota dengan pemakaian rata-rata kecepatan di ya, sekitar di 20 atau 30 itu bahan bakarnya di 9,1 per liter. 1:9. Dan untuk di luar kota atau di dalam tol ya, yang kecepatan rata-ratanya itu di 90 km/an per jam, itu bahan bakarnya luar biasa irit. 1:15. Wow, luar biasa ya untuk mobil semewah ini dengan tenaga sebesar ini. Ternyata kalau di tol ia sangat irit. Oke, kita ke bagian samping. Ya, kalau dari samping nih, walaupun mobil ini terlihat sporty, tapi sepertinya sih nggak gede-gede banget juga ya dibandingkan dengan Accord itu yang gede. Kalau dibandingkan dengan E-Class otomatis pasti lebih kecil. Jadi ini sebenarnya nggak terlalu besar juga, bisa dibilang ini sedannya ya medium lah ya, tapi nggak terlalu kecil juga. Jadi kecil apa besar? Bingung kan tuh kan? Tengah-tengah ya nggak? Ya, kesan mewahnya ini, bawahnya krom, di jendelanya krom, itu kesannya itu bikin kesannya mewah banget. Dan untuk velg, ini juga velgnya menggunakan velg ring 18, jadi nggak cingkrang ya, jadi nggak kelihatan kekecilan, juga nggak kelihatan kebesaran. Jadi dia pas, menggunakan ban 225/45 ring 18. Jadi walaupun dia velgnya ring 18, bannya 45, bantingannya masih enak banget guys. Untuk pengereman di depan cakram, di belakang juga cakram. Dan ciri khas Mercy, kalau teman-teman mau pakai apa sih tuh yang di atas tuh, roof rack ya, roof rack. Nah ini ada bautnya nih, di sini 4 biji nih. Jadi di sini ada tempat buat baut untuk roof racknya. Di sini juga ada. Jadi tinggal ditambahin aja kalau teman-teman mau tambahin roof rack. Untuk kunci, udah kunci yang terbaru Mercedes-Benz ya, seperti ini. Ini kalau kita kunci spionnya neku ya, kalau buka spionnya buka, udah gitu aja. Jadi kalau gue tahan pun kacanya nggak, oke. Kalau kita tahan kacanya juga ngebuka tuh, semua kaca akan terbuka kalau ini ditahan. Terus begitu kita kunci, kacanya nggak nutup guys, jadi lo harus tutup lagi. Nah, kita harus tahan lagi tombol ngunci untuk menutup kacanya. Di bagian belakang kebetulan gue masih megang kunci, jadi ini juga ada logo bagasi. Oke, kalau mau buka bagasi tinggal ditekan aja. Tapi ini membukanya bukan karena dia power back door ya, karena adanya per atau pegas. Begitu ini dibuka, dia akan ngebuka ke atas. Karena untuk tutupnya, ya dia tetap harus ditutup secara manual. Mewah banget, ini desain lampunya mewah, full LED ya, dengan garis-garis yang waduh,
nggak usah diragukan lagi nih, bentuknya dari belakang juga mewah dan sporty. Bahkan di bagian sini ini adalah extension muffler beneran ya, jadi dia dual muffler dan emang anginnya keluar dari sini. Jadi bukannya tiru-tiruan karena mobil-mobil yang lain, kirain double muffler, gak taunya TP. Knalpotnya di bawah. Kalau ini beneran. Ini ada sensor parkir 4 biji dan ada kamera mundur. Tapi pada saat mobil parkir, lu akan kesulitan mencari kamera mundur. Karena kamera mundurnya dia ngumpet di sini. Pada saat digunakan dia baru akan ngebuka. Jadi nyumput guys, nggak kelihatan. Samperin dulu tuh berarti. Ya dipanggil. Assalamualaikum, baru buka. Itu juga kali. Ya, semuanya simple dari belakang, cuma ada logo C200 tanpa emblem-emblem EcoBoost atau yang lainnya. Sekarang kita buka bagasinya. Ya, ini bagasinya luas banget. Bisa dibilang ini bagasinya cukup besar. Ya, di sini ada kotak. Kunci-kunci. Jadi dongkrak ya, dongkrak, kunci roda, dan dikasih sarung tangan. Kita pakai sarung tangan guys. Jadi ada sarung tangannya. Sarung tangan buat apa tuh Pak? Ini supaya tangannya disarungin. Loh, Makanya sarung tangan. Kalau sarung kaki namanya buat pakai sepatu. Nggak ada tapi sarung kaki kan? Adanya kaos kaki. Iya, Tapi ini kenapa nggak dinamain kaos tangan? oh iya sih. Bener nggak? Kepada Rusak telinga saya Pak. Jadi menarik ya. Ini ada sarung tangan yang ini dari Jerman juga kali ya. Jerman. Karena kalau kotak obatnya itu bahasa Jerman tuh. Verbandtech. Iya, Bisa seperti baca itu. nggak lu? Nggak bisa baca, tapi ini bahasa Jerman. Nanti gue salah nyebut lagi. Tuh. Dan serius loh, verban-verbannya itu dari Jerman. Main di Jerman dong. Oh iya. Sampai ada, wih, kayak dokter. Anda mau dioperasi? Gitu juga kali Pak. Jadi import ya, sampai perban-perbannya. Walaupun sebenarnya mobil ini setahu Mas Ban itu udah CKD untuk yang C200 W205 ini. Jadi udah dirakit di Bogor. Oke, kini kita kembalikan lagi di posisinya. Dan untuk ban serep, nggak ada ban serepnya. Ya, ini nggak ada ban serepnya karena ini cuma ada tire repair kit di sini. Dan ini ada cargo net untuk bagasi, supaya bagasi, barang-barang yang di bagasi mungkin nggak goyang ya, nggak bergerak. Jadi di bawah nggak ada ban serepnya. Ini kalau dibuka lagi juga udah mentok, nggak ada ban serepnya. Karena untuk tipe yang ini sebenarnya itu sudah nggak pakai ban serep, karena dari pabriknya dia udah RFT, Run Flight Tire. Bukan cuman Mercedes-Benz, bahkan BMW F30 setahu Mas Ban itu asalnya memang Run Flight Tire. Tapi karena regulasi di tahun tersebut mewajibkan setiap mobil ada ban serepnya, sebenarnya dia dikasih ban serep, tapi bisa diangkat, ada kantongnya, dan ban serepnya itu lebih kecil. Cuman kebetulan kayaknya ditinggal di rumah supaya bagasinya tetap lebar. Oke, kita ke interiornya. Oke, kita buka interiornya. Nah, ini interiornya gue suka karena aura sportinya menurut gue lebih melekat dibandingkan dengan aura mewahnya ya. Tapi tetap kelihatannya ini adalah sebuah mobil mahal. Joknya dia udah kulit ya kan. Bahkan ini juga menggunakan soft touch material di bagian dashboardnya. Dan yang paling keren, untuk C-Class seluruh pengaturan joknya dia udah elektrik, baik kanan dan kiri ya sama. Dan ini pengaturannya banyak, bisa sliding, naik turunin jok, bahkan reclining, sampai pengaturan teman-teman bisa lihat headrest. Dan ini berlaku juga untuk jok sebelah kanan dan sebelah kiri, itu sama-sama elektrik dan sama-sama ada memory seatnya sebanyak 3 buah. Wih, untuk desain setirnya juga ini bisa dibilang desain setir yang terbaru di zamannya ya, karena di W205 yang EcoBoost ini desainnya ini berbeda. Dan yang menarik, dia ada trackpad
Jadi kalau teman-teman ingat dulu zaman main BB, setelah era trackball itu trackpad ya kan, yang diawali dengan BB Javelin kalau nggak salah ya. Oh, BB Gemini, Curve ya, Curve yang Gemini. Iya, betul. Dia sudah ada trackpad. Ini kanan kiri trackpad, untuk sebelah kanan itu pengaturan yang ada di sini. Nah, yang ada di display dashboard. Nah, kalau untuk trackpad yang sebelah kiri itu ada pengaturan yang ada di sistem head unitnya. Jadi ini head unitnya mengambang. Ini kayak iPad ditempel gitu. Tapi semuanya ini udah nggak ada jarum-jarum analog lagi. Ini semuanya udah menggunakan layar LCD, baik di sini maupun di sini. Keren banget. Dan yang gue suka lagi, desain dari dashboardnya ini udah kayak desain motif kayu yang bertekstur ya. Ya walaupun gue nggak yakin ini kayu beneran, tapi mendekati real bentuknya untuk sebuah kayu. Jadi udah nggak ada piano black segala macam ataupun wooden panel yang bersifat glossy. Di sini cuman ada tekstur chrome yang ngedove gitu. Jadi kesannya lebih sporty. Karena ini cuaca mendung-mendung tapi panas, kita hidupin aja dulu mesinnya. Oke. Nah, untuk pengaturan AC ini ada di sini. Jadi kalau teman-teman lihat nyetel AC, wah, kipasnya di mana? Ya, ngelihat di sini. Untuk suhu dia juga dual zone, baik kanan dan kiri itu bisa di setel di suhu yang berbeda. Ini bisa dilihat. Nah, ini pengaturan untuk suhu yang sebelah kiri, dan ini pengaturan untuk suhu yang sebelah kanan. Dan ini adalah pengaturan untuk arah angin AC, itu ke arah mana. Simple banget ya. Di sini juga cuman ada navi ya, navigasi, terus radio, media, dan ini tombol hazardnya. Nah, pengaturannya ini semua di sini. Ini bukan transmisi ya, karena transmisinya dia sama kayak mobil-mobil Mercy kayak W212 gitu, dan beberapa tipe Mercy yang tuas transmisinya itu udah pindah ke di setir sini nih. Jadi kalau biasa mobil Jepang lu jangan lu kira sen, nggak taunya ini malah ganti gigi. Jadi ini bukan transmisi ya, ini adalah pengaturan untuk head unitnya. Jadi ini sebenarnya di sini juga bisa ada tombol back dan tombol home ataupun enter juga dari sini. Tapi kalau teman-teman ini bisa jadi sandaran tangan, dan pengaturannya itu di sini. Tuh, ini bisa diputar dan ditekan. Terus kalau kita mau back, tinggal back aja. Nah back, ini mau pengaturan apa? Di sini pengaturannya banyak banget untuk pengaturan kendaraan dan sistem. Jadi kayak pengaturan kendaraan, kalau kita buka ini ada pengaturan lampu dan pengaturan kendaraan. Kayak pengaturan lampu, dia bisa mengatur ambience light-nya. Jadi itu ada ambience light di sini. Ini kalau dilihat nih tuh. Nah ini bisa diganti warna. Ini gua ganti warna merah, maka dia akan berwarna merah tuh. Lihat tangan Mas Ban kan, dia berwarna merah ambience-nya. Terus ini gua atur dari warna hijau, hijau aja biar jalan terus, ya kan. Kalau merah berhenti. Nah, kurang lebih simulasinya seperti ini. Ini akan terang sekali pada saat malam hari, karena ini siang hari jadi nggak begitu kelihatan. Terus untuk pengaturan kendaraan tuh, ya. Suara kunci, lipat kaca otomatis, semuanya ada pengaturannya di sini. Pengaturannya banyak banget. Bahkan ini ada dynamic select. Jadi dynamic select ini konfigurasi individual, penggerak, ya, mau eco, comfort, sport, sports plus, dan manual. Tapi kita pakai aja di eco supaya hemat. Karena eco-nya juga larinya luar biasa, apalagi yang sport. Untuk desain dashboard sebenarnya bisa dibilang ini simple banget, tapi tidak menghilangkan kesan mewahnya. Karena dari materialnya ini semuanya soft touch, terus dari head unitnya yang seperti tablet ditempel, dan yang paling keren yang membedakan teman-teman bisa lihat di dashboardnya. Ini untuk desain dashboardnya dia udah semuanya full layar ya, full layar LCD.
Nah, di sini juga ada pengaturannya, baik pengaturan navigasi, radio, media, telepon, dan desain. Desain ini kita bisa ganti kalau ini menggunakan desain klasik, dan ini adalah desain progresif yang terlihat lebih sporty lagi. Tapi gue lebih suka desain yang sporty. Bahkan dia ada petunjuk GeForce-nya di sini nih. Jadi untuk multi information display-nya ini bukan sekedar informasi konsumsi bahan bakar dan lain-lain, tapi banyak banget. Nah, kalau ini perjalanan baru sisa konsumsi bahan bakar, ya kan. Nah, tuh tidak, oh ini untuk trip meter. Nah, tuh ya, dia udah menempuh jarak yang ditempuh, rata-rata konsumsi bahan bakar, estimasi jarak tempuh. Jadi bahan bakar yang tersedia estimasi bisa menempuh 104 km. Jadi seperti MID pada umumnya. Untuk penyimpanan di sini ada laci penyimpanan tertutup, di sini ada lubang USB, dan ini ada cup holder juga di sini. Sebenarnya di door trim dia juga udah ada cup holder, tapi ini ada tambahan lagi cup holder. Nah, ini SNK-nya untuk pajaknya ini lumayan ya. Anggap aja murah lah ya. Jadi kalau lu ngelihat ini harganya berapa, anggap aja murah. Pajaknya juga anggap aja murah. Ini pajaknya murah sekali, cuman 13 juta. Nanti kan diaminin ya kan, pajak 13 juta murah, nanti diaminin beneran jadi murah. Bukan murah pajaknya yang berkurang ya, tapi murah itu karena pendapatan teman-teman yang bertambah. Jadi murah dan mahal itu relatif tergantung dompet. Jadi buat yang nonton, suatu saat bayar pajak mobil 13 juta jadi murah. Berarti penghasilannya akan bertambah. Di sini juga ada konsol box yang lumayan besar. Ada tempat SD card-nya. Oh. Ini SD card, kayaknya ini untuk baca map ya. SD card dari Mercy, dan ini ada USB 2 buah. Jadi USB ada 3 di sini. Di sini 1, di sini 2. Kalau yang di sini sepertinya USB-nya untuk supaya handphone connect ke head unit. Tuh. Jadi kan ini kan ada, oh dia nggak touchscreen guys, harus lewat sini. Tak pikir touchscreen. Nah, dia bisa ada Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi fiturnya udah lengkap banget. Di sini juga ada storage. Ini storage. Nah, ini sebenarnya ini asbak. Ini adalah asbak yang lokasinya tuh ada di sini harusnya. Nah, ini ada storage, dan ini ada CD-nya, dan ini ada, wow, ada starlet turbo, sorot-sorot tuh. Weh, dibikin 2 pintu tuh starletnya. Kembali lagi ke sini. Aduh. Ada starlet turbo lewat guys. Lagi ngetes. Di sini ada tempat kacamata. Dan yang menurut gue yang kurang dari mobil ini nggak ada sunroof. Sayang banget ya. Kalau ini ada sunroof itu pasti lebih keren lagi. Ini ada lampu baca yang semuanya udah full LED yang nyalanya pelan-pelan, dan ini LED warnanya warm white ya. Jadi nggak putih bright gitu, putihnya agak-agak kuning. Jadi nggak bikin silo juga, malah bikin ngantuk kalau gue sih lampu kayak begini. Nah, untuk di sini ini ada lampunya ya, untuk sun visor. Kalau kita buka di sini ada lampunya. Baik kanan dan kiri itu sama aja. Dia juga ada lampunya. Dan ini ada lagi yang menurut gua kurang, untuk speaker ini nggak ada emblem ya, emblem atau logo. Biasanya kan kalau Mercedes-Benz kan ada logo speaker mahal gitu kan, kayak Harman Kardon atau ada lagi apa lagi tuh yang sebelumnya. Ya kalau ini polos aja. Tapi walaupun ini polos aja, mungkin nggak kerja sama speaker audio yang high end, tapi suara head unit dari Mercedes-Benz itu tetap luar biasa. Di bagian setir dia juga di sini udah ada pedal shift ya, pedal shift. Untuk rem parkirnya di mana? Di kaki nggak ada rem parkir ya, jujur aja di kaki nggak ada rem parkir. Biasanya Mercedes mobil-mobil kalau di kaki nggak ada rem parkirnya di sini bentuk tombol. Ini juga nggak ada rem parkir. Dia rem parkirnya
sama kayak Mercy yang terdahulu di sebelah sini, tapi ini udah elektrik. Jadi ini elektrik yang umumnya orang tombolnya di sini, ini pindah ke sini. Baik untuk ngerem dan buka, semuanya ada di sini. Jadi kalau ini kita dorong, kita angkat, nah ini rem parkirnya ngebuka. Kalau ini kita dorong, dia rem parkirnya ngunci dan semuanya udah elektrik. Sekarang kita duduk ke bangku bagian belakang. 1, 2, 3. Oke, di bangku bagian belakang ini tetap terlihat mewah. Dan menurut gue ini W205 itu lebih lega. Jadi kalau kita pakai driver gitu, jadi kalau teman-teman mungkin mau pakai driver, jadi duduk di belakang sini lebih proper, lebih nyaman dibandingkan dengan generasi C-Class yang sebelumnya. Oh, ya kan, Pak. Ya. Cuma sayangnya untuk majuin bangku bagian depan ini nggak bisa dari sini. Kalau Camry kan, misalnya kita pakai driver, kita mau majuin bangku ini, ada tombolnya di belakang. Jadi kalau mau menyingkirkan bangku yang ini supaya lebih maju, jadi dapat ruang lebih lega. Tapi kalau pakai C-Class ya kan, mau pakai driver atau nggak disangka driver, karena mobil ini umumnya orang-orang yang pakai C-Class itu nyetir sendiri. Nah, karena mobil ini berpenggerak belakang dan memang rata-rata sedan Eropa itu berpenggerak belakang, maka ini ada gundukan besar nih guys. Ya, jadi kalau duduk bertiga, ini gundukan ini sedikit mengganggu. Ini simple, di sebelahnya cuma ada outlet AC di sini, ya. Yang ini cuma untuk matiin atau buka. Kalau ini matiin, ini buka, udah nggak ada apa-apa. Dan di sini juga cuma ada asbak sama ada power outlet yang bukan OS USB ya. Ini power outlet yang biasa. Di bagian belakang simple, ya nggak ada apa-apa, gini aja. Cuman di sini ada lampu baca aja, kanan dan kiri. Dan paling di sini ini ada, nah guys, ini ada armrest yang bisa berfungsi sebagai cup holder juga. Jadi kalau teman-teman mau naruh minuman, berfungsi sebagai cup holder, ini bisa dimasukin. Dan di sini juga ada tempat penyimpanannya. Ya, menurut gua untuk sekelas sedan semahal ini, dibandingkan dengan kayak misalnya Accord atau Camry, di belakang itu ada pengaturan AC, bahkan ada pengaturan audio. Ini nggak ada, simple. Kayaknya memang mobil ini dibuat untuk eksekutif muda yang mapan, muda, ganteng kayak Mas Ban yang senang nyetir sendiri. Ya enggak? Bahkan di belakang ini juga ada minusnya, dia belum ada kray belakang ya. Jadi kray yang buat nutup kaca belakang dia nggak ada. Cuman ada kray samping secara manual, baik kanan maupun kiri. Gitu. Jadi kalau di luar cukup terik, ini membantu banget, jadi kita nggak terlalu silo. Oke. Dan di bangku bagian belakang ini udah ada Isofix ya. Jadi ini support buat child seat ya, bangku anak-anak yang support Isofix. Jadi baik di kanan dan kiri sudah ada cantolannya nih untuk Isofix. Oke, guys, sekarang kita cobain aja mobilnya. Jadi emang di mobil ini mewah banget. Ini kita cobain aja. Ini untuk rem parkir tetap ada di bawah. Oke. Untuk suspensi, ini sih suspensinya nyaman banget ya, khas Mercedes-Benz. Bahkan kalau menurut gue pribadi ya, ini lebih nyaman dibandingkan dengan 204. Dan kalau untuk handling jangan ditanya, yang namanya Mercedes-Benz, wow, ini handlingnya luar biasa loh. Menurut gua 205 ini untuk handling, wah, ini sih bisa diadu sama Audi. Dimana kalau C-Class sebelumnya ya, seri-seri sebelumnya, bisa dibilang untuk Audi itu handlingnya lebih enak. Ini dibanding A4 ini handlingnya nggak kalah ini. Oh iya. Handling enak, suspensi enak. Wah, ini sih mobilnya enak. Jadi kalau dibandingkan dengan 204, penyempurnaannya banyak banget nih di 205 ini.
cuman sama dengan beberapa seri Mercedes-Benz yang lain gitu ya. Yang emang agak aneh itu posisi setir sebenarnya. Di posisi setir itu nggak center di tengah badan kita, dia agak ke kiri sedikit ya, tapi nggak ke kiri banget kayak Metro Mini. Kalau Metro Mini kan memang di kiri banget kan nyetirnya, kan Metro Mini sama Kopaja, sopirnya di kanan, setirnya di kiri. Ini agak mencong sedikit ke kiri, nggak tahu kenapa. Jadi tangan kita nggak proporsional di tengah, agak belok sedikit ke kiri. Walaupun di 1500 cc tapi nggak berasa kalau mobil ini 1500 cc. Ini diinjak sedikit gini aja tuh. Tenaganya aja udah berasa bulat gitu, udah berasa padat. Karena 1500 cc turbo, 184 PS, ditambah lagi ini ada mild hybrid yang membantu si mobil ini tenaganya itu sebesar antara 13 atau 14 horsepower lagi. Jadi ini enak banget. Dan sebenarnya ada satu yang gua agak kurang suka ya, itu velgnya. Jadi velgnya itu sebenarnya itu palangnya 20, tapi ada 10 palang yang di chrome. Jadi kalau dari jauh itu kelihatan parangnya lebih jarang. Sebenarnya mendingan kalau nggak di chrome semua itu, di silverin semua atau dihitamin semua aja. Jadi dibikin two-tone itu kayaknya kurang enak dilihat kalau menurut gue pribadi sih, kalau nggak velgnya. Mobil ini dulu barunya itu sekitar di bawah 900, antara 865 jutaan, dan sekarang pasarannya udah jauh di bawah itu. Kalau kita lihat di market price, range-nya itu pasarannya untuk tahun 2019-2020, karena kan ini kan antara 2019 atau 2020 sampai 2021 kalau nggak salah, untuk yang tipe EcoBoost ini itu sekitar di 700 jutaan. Dan ini dijual juga di bawah 700 juta. Jadi kalau punya budget medium sedan Jepang itu, ya boleh juga di option lagi, diperbandingin lagi mobil ini. Karena bukan secara prestis aja yang beda ya, tapi memang secara handling, secara tenaga, dan secara efisiensi bahan bakar menurut gue memang beda. Karena ini di luar kota aja bisa tembus 115. Kalau kita jalan di tol ya, itu kecepatan ya mungkin di rata-rata di 90 km per jam. Nah, ini kita dapat space yang agak kosong. Wow, kayaknya turbo lag-nya ini dibantu sama hybridnya. Jadi enak banget. Ya wajar sih kalau mobil ini handling enak, tenaga enak, perfect untuk sedan entry levelnya Mercedes-Benz. Ini untuk mode pengemudian Eco aja tenaganya udah menurut gua tenaganya udah sejantan ini ya tenaganya. Apalagi kalau kita pakai mode yang di atasnya kayak mode sport atau ada mode sport plus, itu pasti tenaganya lebih mantap lagi. Dan ini juga sebenarnya banyak fitur kayak fitur apa ya, fitur ADAS kalau sekarang. Jadi kayak ada blind spot monitoring, di spionnya itu bisa ada peringatannya, bahkan ada peringatannya juga di layar sini nih, di layar head unit. Jadi kalau di layar head unit, kalau kita ketemu jalan yang agak padat atau macet, atau banyak mobil di samping kita, di kanan kita, itu ada peringatannya di samping, di depan, di belakang. Ada mobil yang terlalu dekat atau terlalu rapat, itu ada peringatannya juga di sini. Ini walaupun Mercedes-Benz mungkin desain juga C-Class ini untuk bisa menggunakan driver gitu ya, jadi untuk kalau kita pakai supir bisa enak duduk di belakang. Tapi gue saranin kalau masih pakai C-Class, apalagi ini 205, ini lebih enak dibawa sendiri kayaknya. Ini bawa sendiri enak banget ya. 3. Oke guys, jadi Mercedes-Benz W205 ini cocok banget buat teman-teman yang mungkin mau cari sedan-sedan dengan budget Camry atau Accord ya kan. Daripada beli Camry atau Accord baru, teman-teman bisa beli W205 ini dengan budget yang hampir sama, tapi teman-teman bisa dapat mobil yang lebih mewah ya kan, lebih keren, dan lebih kelihatan banyak duit. Apalagi kalau ketemu klien, tongkrongannya bawa Mercy, woi, untuk meyakinkan klien itu lebih gampang lagi. Karena mobil ini umumnya pasaran itu kurang lebih di 700 jutaan.
Dan mobil ini juga dijual sama teman Mas Ban itu di bawah 700 juta. Jadi kalau teman-teman ada yang berminat W205 EcoBoost 2019 bisa cek nomor ada di deskripsi. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.